Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi bedah emiten dan akan membahas mengenai INCO atau dengan kode INCO. Bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti kita akan bahas bedah emiten itu seminggu sekali, dan ada juga playlist Business Insight. Teman-teman juga bisa tonton untuk memahami scope bisnis dengan lebih dekat. Dan langsung saja kita membahas mengenai INCO, teman-teman. INCO atau PT Vale Indonesia Tbk yang sebelumnya dikenal sebagai PT International Nikel Indonesia ini bergerak di bidang pertambangan nikel. Didirikan pada Juli 1968 dan punya izin dari pemerintah Indonesia untuk eksplorasi, menambang, dan mengolah nikel. INCO memiliki wilayah konsesi yang tersebar di Pulau Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Tengah, teman-teman. Dalam sebuah organisasi, INCO ini memiliki visi utama yaitu untuk meningkatkan kehidupan dan mengubah masa depan bersama-sama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ini ada misinya yang dibagi menjadi 3, tetapi pada dasarnya kalau kita lihat dalam website perusahaan, ini tidak ditulis secara eksplisit, teman-teman. Jadi ini interpretasi dari yang kami tangkap. Nah, misinya itu adalah yang pertama melakukan pertambangan untuk memproduksi biji besi, pelet, dan nikel, serta beroperasi di bidang mangan, ferroalloy, tambang emas, perak, dan juga kolbat. Yang kedua adalah menjaga rantai produksi, berinvestasi di bidang logistik dan energi untuk memastikan operasi yang efisien. Dan yang ketiga adalah memprioritaskan keselamatan manusia dan lingkungan, bertindak dengan rasa hormat, kepedulian, dan integritas. Secara keseluruhan sebetulnya visi dan misinya sudah cukup clear, sudah cukup jelas, dan sudah cukup solid untuk mencapai tujuan besar, yaitu untuk meningkatkan kehidupan dan mengubah masa depan tadi ya teman-teman ya. Jadi dengan ini kita bisa lanjutkan. Pemilik perusahaan dari INCO ini adalah VCL. Ini yang terbesar sebesar 43,79% kepemilikannya. Dan juga publik ini punya 20,64%. Sedangkan Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ini sebesar 20%. Lalu ada Sumito disingkat SMM ini sebesar 15,03%, Vale Japan Limited sekitar 0,54%, Abu Azhar dan Rudiantara juga memiliki tetapi dengan porsi yang tidak signifikan, teman-teman. Dengan ini kita bisa ketahui VCL atau Vale Canada Limited ini menjadi pemilik dan pengendali dengan kepemilikan mayoritas ya teman-teman ya. Dan saat ini per Februari 2024, kalau dari informasi yang kita peroleh, pemerintah Indonesia ini sedang berunding dengan para shareholder untuk proses divestasi saham supaya MIND atau Indonesia sendiri melalui MIND dapat memiliki 51% saham dari INCO. Ini sedang proses nego, teman-teman, kalau yang sedang kita ketahui ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Pemilik perusahaan kalau sampai saat ini ya, sebelum dimiliki oleh MIND secara mayoritas, ini masih dimiliki oleh Vale Canada Limited, yang mana Vale Canada Limited VCL ini dimiliki sepenuhnya oleh Vale SA, teman-teman. Yang mana Vale SA ini juga ada kepemilikan 12 saham emas atau golden share ya teman-teman, yang dimiliki pemerintah Brazil. Kalau di Indonesia sendiri mungkin seperti di perusahaan BUMN ada saham seri A dan saham seri B, yang mana saham seri A itu punya hak veto lebih, yaitu sama konsepnya golden share ini sama teman-teman. Dan 12 saham emas tersebut punya hak veto atas perubahan nama, lokasi kantor pusat, dan tujuan perusahaan terkait kegiatan pertambangan. Jadi dengan kata lain, Vale Indonesia dimiliki oleh Vale Canada dimiliki oleh Vale SA. Yang mana Vale SA ini ada 12 golden share, yang mana itu dimiliki oleh pemerintah Brazil. Garis besarnya seperti itu teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Untuk struktur organisasinya, di sini dari kuartal 3 2023 dan kuartal 4 2022 ini ada perubahan, yang mana adalah Bapak Abu Azhar dan juga Mat Cerevati ini sudah tidak lagi menjabat. Dan komisaris independennya ini ada Bapak Rudiantara, Raden, Dwi Ariestina, ada 3 itu ya teman-teman ya yang bintang. Sedangkan yang bintangnya ada 2 itu telah menyampaikan surat pengunduran diri pada September 2023. Kita bisa masuk lebih dalam mengenai profil dari presiden komisaris dan juga presiden direkturnya, dan teman-teman juga perlu cek untuk profil yang lainnya ya teman-teman ya, supaya dapat gambaran yang lebih solid. Ibu Desni Naidu
ini diangkat menjadi komisaris utama sejak Januari 2022, lahir di Dubai pada 1976. Beliau punya gelar itu Bachelor of Science Fakultas Chemical Engineering dari Universitas KwaZulu Natal, dan juga beliau punya Certificate in Finance and Administration dari Witwatersrand Business School, teman-teman. Serta pengalaman beliau ini mulai masuk ke dunia pertambangan ya, ini dari Anglo America Platinum pada 1998, menjabat pada berbagai posisi, lalu dari situ beliau diangkat menjadi CFO dari 2011 sampai 2014, dan pada akhirnya beliau itu mulai masuk pada Vale ini di Januari 2021, teman-teman. Kalau dari informasinya seperti itu. Sedangkan kalau dari direktur utamanya Ibu Febriani Edi ini diangkat menjadi direktur utama sejak April 2021. Beliau adalah WNI, usia 45 tahun. Sedangkan latar belakang pendidikannya cukup cemerlang ya teman-teman ya, yang mana beliau adalah sarjana ekonomi dari UI, S2-nya adalah MBA dari UCLA Anderson School ini di Singapura, dan juga punya sertifikat akuntan publik di Indonesia maupun Australia. Pengalaman beliau ini sudah lama di Vale Group, yang mana sejak pada tahun sekitar 2007, teman-teman. Sehingga dengan ini Ibu Febriani Edi ini sudah lebih dari 16 tahun bekerja untuk Vale Indonesia. Sedangkan Ibu Dasni Naido ini sudah lebih dari 26 tahun bekerja di sektor pertambangan, tetapi memang masih relatif baru di Inco Group atau di Vale Group ya teman-teman ya. Sehingga dengan informasi yang ada ya ini bisa saling melengkapi bahwasannya Ibu Desni dan juga Ibu Febriani ini punya pengalaman yang cemerlang, punya latar belakang yang bagus juga untuk mengabdikan di Inco Group, teman-teman, atau di Vale Group. Seperti itu, ini bisa menjadi salah satu sinyal yang positif. Kita bisa lanjutkan. Bisnis model dari Vale, teman-teman, gambarannya Vale ini menambang, mengeksplorasi, lalu menjadikan itu produk dijual kepada konsumen, konsumen membelinya. Bidang usaha dari Vale atau Inco ini juga hanya ada satu, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Keunggulan utamanya jelas, dengan ini sumber daya bisa lebih efisien karena fokus ke satu bidang usaha saja. Tetapi kelemahan utamanya, kinerja bisnis akan sangat tergantung dari harga komoditas acuan, terutama di komoditas nikel. Kita bisa lanjutkan lebih dalam. Untuk area wilayah konsesinya ini sekitar 118.000 hektar, teman-teman. Ini tersebar di wilayah Sulawesi, ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, dan yang terbesar ada di Sorowako, Sulawesi Selatan sekitar 70.566 hektar. Kita bisa lanjutkan. Untuk bisnis modelnya, bagaimana sih cara menambang nikel? Ini garis besarnya ya teman-teman. Yang pertama, nikelnya itu ditambang lalu dipisahkan berdasarkan ukuran partikelnya dan disimpan karena dia masih basah, lalu dikeringkan untuk menghilangkan kadar air, baru disimpan lagi ke stockpile yang punya kadar air yang sudah rendah. Dari situ ini ada reduction kiln. Ini tungku untuk proses reduksi kimia menghilangkan oksigen ataupun senyawa lainnya. Dari situ juga dimurnikan melalui electric furnace ini untuk pemurnian logam atau material lainnya. Dan juga setelah itu ada converter, dan konverternya ini untuk mengubah komposisi kimia dari logam tersebut. Baru dikirim di shipment melalui port. Nah, itu gambaran garis besarnya bisnis model dari Inco, penambangan dan processingnya ya teman-teman ya. Keunggulan kompetitif dari Inco sendiri, kita lihat yang pertama adalah Inco dimiliki oleh perusahaan Vale SA, yang mana ini menjadi salah satu holding company yang kuat, sudah tersebar di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Brasil saja, tidak hanya di Kanada, ini tersebar cukup luas, teman-teman juga bisa cek lebih lanjut. Inco ini dimiliki melalui VCL tadi, dan pada akhirnya dimiliki oleh Vale SA. Holding company yang kuat ini juga menjadi privilege untuk Inco memiliki kemudahan akses yang lebih baik terhadap modal, terhadap konsumen, terhadap pemangku kepentingan, pada akhirnya juga terhadap standar kualitas yang dijalankan, sehingga dapat berpengaruh ke keuntungan perusahaan. Selain itu, kita mengetahui Inco ini berada di Indonesia. Lokasi Indonesia ini cukup strategis karena Indonesia ini menjadi produsen nikel terbesar sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini menjadi keunggulan bagi Inco karena memiliki bahan baku yang melimpah. Kita
kita bisa punya harga yang lebih kompetitif, ya pada dasarnya ini bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi Inco, teman-teman. Kita bisa lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan bahwasannya kita sudah ada YouTube Membership Vestok. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah join, sudah mengikuti gabung kepada grup member kami. Di sini kita akan membahas bedah emiten satu kali lebih banyak per minggunya. Jadi dalam sebulan teman-teman member ini bisa mendapatkan total 8 video, 4 itu dari YouTube original kami dan 4 lagi dari playlist khusus member ya teman-teman ya. Kita akan bahas. Sedangkan di YouTube Membership Vestok ini playlist yang kami susun ini berdasarkan top down analysis sehingga bisa menjadi prioritas tinggi untuk dicermati dari sisi fundamental bisnisnya dan juga memiliki harga yang masih menarik dibandingkan dengan valuasi bisnisnya. Untuk cara gabungnya tinggal langsung klik gabung dan di situ teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran dan join kepada grup kami. Terima kasih pada teman-teman yang sudah join. Kita lanjutkan pembahasan. Sekarang kita membahas dari sisi laporan keuangannya. Kita lihat dari neracanya ya teman-teman ya. Kita bandingkan antara current asset dan juga fixed asset dari Inco. Dan dari sisi kasnya juga kita lihat untuk mengetahui seberapa banyak kas yang dimilikinya. Grafik di samping satuannya itu sudah dikonversi menjadi IDR ya teman-teman ya, sehingga ini juga bersifat estimasi karena kita menggunakan IDR itu kita konversi dari tutup tahun di tahun tersebut teman-teman. Untuk informasi yang kita bisa peroleh di sini sebetulnya tren dari aset yang dimiliki oleh Inco ada tren peningkatan terutama dari 2019 ke 2023 ya teman-teman ya. Sedangkan di 2013 sampai 2019 ya ini cukup berfluktuasi saja. Dan per 2023 kuartal 3 komponen fixed asset paling dominan ini berupa aset tetap atau sekitar 1,6 miliar US dollar dari 1,7 miliar US dollar yang mana ini paling dominan berisi pabrik dan juga mesin. Karena kita tahu tadi bisnis model di awal penambangan ini butuh processing yang butuh peralatan yang banyak karena processingnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya teman-teman ya. Sehingga wajar kalau isinya berisi pabrik dan juga mesin. Sedangkan pada posisi current asset, komponen current asset paling dominan ini adalah kas dan juga setara kas, yaitu sekitar 768 US dollar dari 1 miliar US dollar. Jadi kasnya cukup tebal, ini bisa menjadi indikasi beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama ini bisa dikonversi menjadi aset tetap, atau bisa menjadi dividen, atau bisa menjadi laba ditahan juga. Di sini sehingga perlu dicermati oleh investor nanti ke depannya Inco ini akan menggunakan cadangan kas yang tebal ini untuk apa. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Neraca dari sisi yang lain, komponen aset itu dominasi diisi oleh ekuitas, sedangkan utangnya relatif kecil. Untuk per 2023 kuartal 3 komponen ekuitas itu cukup tebal di angka 38 triliun rupiah ya teman-teman ya. Dibandingkan utang jangka pendeknya itu ada di 3,4 triliun rupiah dan utang jangka panjangnya di 1,9 triliun rupiah. Dari komponen hutang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha. Jadi utang usahanya kalau di dalam US dollar itu sekitar 169 juta US dollar per 221 juta US dollar. Yang mana utang usaha ini sebetulnya kan tidak terlalu riskan dibandingkan utang bank maupun utang dengan bunga yang tinggi ya teman-teman ya. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 6,43% per tahun. Tingkat pertumbuhannya ya relatif moderat teman-teman. Yang mana masih sama di 2013 sampai 2019 sebetulnya hanya berfluktuasi saja. Pertumbuhan mulai terasa signifikan dari 2019 ke 2023 teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan dari sisi laporan laba rugi. Ada revenue, operating profit dan juga net profit. Satuan grafik di samping juga masih sama. Ini sudah dikonversi ke dalam IDR ya teman-teman ya. Indonesian rupiah. Lalu rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 5,6% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasi itu sekitar 20,08% per tahun dan rata-rata laba bersihnya per tahun sekitar 25,50% per tahun. Artinya dari sini ada tingkat efisiensi yang sangat efektif dalam 10 sampai 11 tahun terakhir dari Inco lakukan karena pertumbuhan revenue itu lebih lambat dibandingkan pertumbuhan laba bersihnya, atau dengan kata lain pertumbuhan laba bersih lebih cepat
dibandingkan pertumbuhan revenue-nya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontribusi pendapatan ini karena tadi hanya satu segmen saja, pertambangan nikel, kita baginya hanya bisa dibagi ke penjualan konsumennya ke siapa gitu ya teman-teman ya. Dan dari sini kita bisa ketahui penjualan ya masih dominan kepada Vale Canada Limited yang menjadi pemilik dan pengendali, yaitu sebesar 80,11% dalam 10-11 tahun terakhir. Sedangkan Sumitomo ini sekitar 19,89% saja teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk sisi arus kas, dalam 10-11 tahun terakhir arus kasnya selalu positif teman-teman, dengan rata-rata pertumbuhan itu cukup moderat sekitar 5,99% per tahun. Nah, efisiensi yang terjadi tadi kan tingkat pertumbuhan laba bersih lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan revenue. Ini sebetulnya juga bisa ketahui kenapa itu bisa terjadi, karena Inco ini juga rajin dalam berinvestasi, yang mana ini dilakukan membeli aset tetap dan lain sebagainya untuk ekspansi bisnis. Sehingga yang dibelanjakan oleh Inco ini kita bisa ketahui cukup efektif karena pertumbuhan laba bersihnya tadi lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan revenue-nya. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan bahwasannya kita sudah bisa menerima super comment dan juga super thanks. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah memberikan, karena sepenuhnya yang teman-teman berikan itu kita gunakan untuk pengembangan organisasi Vestok Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti itu caranya, tinggal klik titik 23 itu ada tulisan terima kasih, bisa diklik, ada nominal yang bisa dipilih. Kita lanjutkan pembahasan teman-teman. Untuk rasio profitabilitas ya teman-teman ya, rasio profitabilitas ini ada operating profit margin, net profit margin, return on equity dan juga return on asset. Cukup berfluktuasi. 2017 ini puncak terendahnya dan mulai ada perbaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sampai 2023. Dalam 10-11 tahun terakhir, rata-rata net profit margin itu sekitar 9,91% per tahun dan rata-rata return on equity sekitar 4,74% per tahun. Yang mana dari rata-rata net profit margin dan rata-rata return on equity dalam 10-11 tahun terakhir ini ya kategorinya cukup moderat. Kalau return on equity ini moderat relatif rendah ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk rasio likuiditas ada current ratio, quick ratio dan juga cash ratio. Cash ratio paling rendah di angka 118 di 2013. Angka terbaru pun di kuartal 3 2023 itu sekitar 347,65%. Artinya dengan ini cash rasionya sangat-sangat bagus karena seluruh hutang jangka pendek itu bisa tercover dengan kas dan juga setara kas teman-teman. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasan di rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas juga sama teman-teman. Tren dari debt equity rasionya ini menurun, artinya ada penurunan utang, dan juga operating profit margin dibagi interest expenses dalam kuartal 3 2023 itu setara dengan 65 kalinya. Laba operasi bisa mengcover 65 kali dari beban bunganya. Artinya dengan ini resiko dari rasio solvabilitas juga relatif rendah. Jadi kita bisa next juga. Dividend yield. Untuk dividend yield secara relatif juga cukup berfluktuasi, relatif jarang ya si Inco ini membagikan dividen, yang mana hanya di 2013, 2014, 2021 dan 2023. Ini nanti tidak tahu di 2024 apakah ada dividen. Kalau dari cadangan kas harusnya ada ya teman-teman ya. Tapi ini sangat tergantung dengan RUPS dan juga yang diajukan oleh manajemen teman-teman. Jadi bisa dicermati. Dan rata-rata dividen yield itu sekitar 0,76% per tahun. Sedangkan kalau kita beli di harga tahun 2013 di 2.650, kita hold, rata-rata dividen yieldnya itu sekitar 1,11% per tahunnya. Artinya dividennya ini sebetulnya tidak bisa diharapkan dari Inco ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Dari sisi valuasi ada discounted cash flow dan juga price brand menggunakan PBV. Discounted cash flow asumsinya masih sama, kita ganti cash flow per share itu dengan earning per share. Earning per share kita gunakan rata-rata dalam 10-11 tahun terakhir karena cukup berfluktuasi. Discount rate-nya kita agak naikkan sekitar 15. Growth rate itu sekitar 14,40%, yang mana ini hasil rata-rata ya teman-teman ya. Dan kita asumsikan bisa bertahan dalam 10 tahun ke depan.
Lalu growth rate selama 30 tahun kemudian setelah pada kondisi yang mature itu sekitar 5% per tahun, dan hasil perhitungan valuasi dengan discounted cash flow itu sekitar 2.783. Sedangkan kalau kita gunakan price brand, estimasi book value per share dalam 2023 itu sekitar 2.801 dan rata-rata PBV sekitar 1,34. Hasil perhitungan dengan valuasi price brand sekitar 3.753. Sedangkan kita lanjutkan, harga per 10 Februari, penutupan 10 Februari kemarin itu sekitar Rp3.660 per lembar sahamnya. Kesimpulannya adalah di sini yang pertama, Inco ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor basic material dengan bisnis utama adalah pertambangan dan pengolahan komoditas nikel. Di sini Inco punya neraca yang sangat solid, kemampuan mencetak laba bersih yang cukup konsisten dengan tingkat profitabilitas yang relatif rendah. Arus kasnya cukup bagus dan tingkat dividennya cukup rendah juga. Harga saat ini di 3.660 ya kami rasa Inco ini berada di dekat dengan valuasi bisnisnya. Jadi untuk tindakan akumulasi ya tentu saja teman-teman perlu mengetahui langkah ke depan dari perusahaan Inco. Karena nikel ini sebenarnya kan bisa diolah menjadi ferronikel dan juga nikel dengan bisa digunakan ke berbagai aspek, berbagai sektor. Yang menjadi boom kemarin adalah ingin digunakan menjadi baterai untuk electric vehicle. Tetapi electric vehicle sendiri sekarang sudah banyak yang menggunakan LFP atau lithium ferrofosfat, teman-teman. Nikel sendiri termasuk Tesla sudah mengurangi penggunaan nikelnya dan mengganti dengan LFP. Perbedaannya adalah kalau menggunakan LFP, yaitu mobil listriknya butuh banyak station untuk pengisian karena dia dayanya lebih pendek gitu kan. Sedangkan kalau menggunakan nikel dengan jumlah station yang sedikit itu bisa menggunakan nikel karena dayanya bisa lebih panjang. Tetapi harga nikel ini relatif lebih mahal dibandingkan LFP dan perawatannya juga relatif lebih sulit. Jadi perlu diperhatikan betul-betul apakah nikel ini bisa digunakan untuk sektor yang lainnya atau hanya mengandalkan di situ saja. Karena kalau hanya di situ saja ya kita tunggu sentimen. Kalau saya melihat trennya ini BYD yang masuk ke Indonesia bukan Tesla, BYD menggunakannya LFP. Kita bisa lanjutkan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan terima kasih juga pada tim Vestok yang sudah membantu terciptanya video ini. Next kita bahas apa langsung saja drop di komen, nanti kita masukkan ke dalam vote oleh tim kami dan untuk kita bahas ke video selanjutnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.